Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Timur, Sumatera Selatan menggelar gebiar vaksin gratis untuk mencegah penyebaran penyakit rabies pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 50 triliun dengan bunga rendah untuk peternak ayam agar dapat membantu menyuplai kebutuhan daging, ayam, dan telur dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Dikutip dari Antara News Sumatera Selatan 2 Februari 2026, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan menggelar gebiar vaksin gratis untuk mencegah penyebaran penyakit rabies pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Oku Timur ke-22 dengan menyiapkan sekitar 100 dosis vaksin untuk hewan yang memenuhi syarat divaksinasi. Upaya vaksinasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan rabies serta menjaga kesehatan hewan, sekaligus meminimalkan risiko penularan virus rabies antara hewan dan manusia. Antusiasme warga terhadap program vaksinasi ini cukup tinggi yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap langkah pencegahan tersebut. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari kaula.id tanggal 31 Januari 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 50 triliun rupiah dengan bunga rendah untuk peternak ayam agar dapat membantu menyuplai kebutuhan daging ayam dan telur dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026. Fasilitas KUR tersebut ditujukan kepada peternak individu, koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di sektor peternakan ayam. Berita selanjutnya dikutip dari rri.co.id tanggal 27 Januari 2026. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendorong pelaku UMKM perkebunan naik kelas melalui hilirisasi produk dengan memfasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil olahan komoditas lokal. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah di sektor pertanian. Strategi hilirisasi yang dijalankan mencakup dukungan pengolahan hasil di tingkat UMKM serta peningkatan kualitas dan nilai ekonomi produk lokal sehingga pelaku usaha dapat berkembang lebih kompetitif dan memperoleh peluang pemasaran yang lebih luas baik di dalam maupun luar daerah. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir hari ini dikutip dari liputan6.com 1 Februari 2026. Pilihan tanaman hias yang cocok untuk teras tertutup meliputi berbagai jenis yang toleran terhadap cahaya rendah dan mudah dirawat seperti Aglonema, Monstera deliciosa, lidah mertua, Calathea, serta Peace Lily. Tanaman-tanaman ini tidak membutuhkan sinar matahari langsung dalam waktu lama dan dapat mempercantik area teras dengan suasana hijau dan estetik. Selain itu, tanaman seperti sirih gading, pakis Boston,
Philodendron, Anthurium, Liliparis, Syngonium, dan Begonia juga direkomendasikan karena adaptif terhadap kondisi teduh dan membantu menyaring udara di sekitar teras. Perawatan yang tepat, termasuk penyiraman teratur dan pencahayaan yang sesuai, akan membuat tanaman hias di teras tertutup tumbuh subur dan menambah kenyamanan ruang santai rumah. Pemirsa, itulah Agronews hari ini.